Gue gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video. Artinya kita semua gabut, jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih, baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja ini normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apalagi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini gak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmaps soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai di mana nemu pertigaan, si abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri, jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi-lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tau kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku, dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling, terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, video apaan Pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu. Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan, gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong. Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, ngapain sih ditonton, nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan, tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue dari TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau copot. Gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan? Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Gitu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi. Gue cari HP mak gue, terus gue buka, gue lihat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak. Mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada, nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi, karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah. Gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue udah selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya, jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya, mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys, cuma gue jadi takut deh. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000 nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu
pas masa gue tuh GoPay 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk ke rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lo tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel. Gue mau ceritain pengalaman gue naik ojol yang kurang menyenangkan. Jadi ini kejadian baru banget tadi siang pas gue dari Detos balik mau ke rumah nih. Terus pesen lah ojol ya kan, karena kalau mau minta jemput ayang nggak punya gitu, adanya ayang orang, nggak boleh dong. Nah terus pesen dari awal gue udah ngerasa aneh karena pas dapet drivernya ini dia tuh nggak ngechat di aplikasinya, tapi malah nelfon gue lewat WA. Cuma tetap gue angkat kan, karena emang biasanya mungkin gue mikir kayak oh mungkin dia udah ngechat tapi gue belum masuk gitu sinyalnya ke gue. Terus pas gue angkat dia nanya posisinya di mana, mau jemput segala macam. Terus gue bilang ya depan Detos. Terus udah oke, saya kesana. Terus sebelum itu dia juga sempet nanya sebelumnya mau nanya ini dengan mbak siapa ya gitu. Terus gue yang kayak bingung kan, lah kan di display nama aplikasinya ada nama gue, kenapa dia nanya lagi? Mungkin belum baca, mungkin terburu-buru gitu kan. Jadi kayak gue bilang oh iya saya Yasmin, gue bilang gitu, udah kan mati. Terus gue cek buka aplikasinya dan ternyata dia nggak ngechat apapun di aplikasi tersebut gitu. Jadi dia langsung nelfon gue tuh. Udah kan, gue nungguin nih si abang-abangnya sampai nyampe. Singkat cerita udah nyampe, terus gue naik ke pundak abangnya, enggak dong, ke jok belakang lah. Pas naik, nah si abang-abangnya ini ngomong kan udah siap gitu. Terus gue bilang iya udah. Terus diem terus gue yang kayak nungguin juga, nih nungguin apa nih. Terus tiba-tiba dia nengok lagi, udah siap belum mbak gitu. Udah, pas gue bilang gitu kan. Terus akhirnya barulah jalan. Nah di perjalanan ini dia nggak ngajak gue ngobrol, cuma sesekali gue nggak tahu nih orang pengen nanya sesuatu ke gue tapi malu atau lupa mau nanya apa, gue nggak paham. Jadi dia sempet kayak jalan terus kayak nengok ini, tapi tangannya gerak gitu. Jadi kayak emang mau ngajak gue ngobrol gitu, tapi cuma berhenti habis itu. Jadi kayak ini terus diem. Nih jalan lagi, gue kan bingung kan, hah kenapa ini orang gitu kan. Dan itu nggak cuma 1 kali 2 kali aja, tapi kayak 3 kali gitu. Jadi kayak pas ngomong kayak gitu diem, terus jalan lagi, nggak lama dia kayak gitu lagi, terus nggak lama kayak gitu lagi. Terus sampai di mana udah hampir mau deket rumah gue, akhirnya nih abang-abangnya baru nanya ke gue. Dan nanyanya apa, gue pikir penting kan gitu, dari tadi kagak jadi nanya mulu karena sampai belibet gue ceritainnya. Yang ditanyain adalah kok pulang sendirian aja sih mbaknya, nggak punya pacar apa gimana mbak? Tapi nggak selancar ini. Jadi dia ngomong tuh agak terbata-bata gitu. Jadi gue yang kayak hah? Nggak punya, gue gituin kan. Jadi karena maksud gue kayak lah basa-basinya aneh banget gitu. Sebenarnya gue tuh sempet beberapa kali kayak naik ojol terus ditanya kayak kok naik ojol sih nggak sama pacarnya gitu. Tapi kayak nadanya tuh nada biasa santai gitu nanya ke kita. Cuma ini tuh beda gitu loh si mas-mas ini nanyanya. Makanya gue langsung jawab hah nggak punya gitu. Jadi kayak langsung mematikan topik biar nggak usah ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan by the way gue pikir nih si mas-mas ini tahu arah rumah gue, karena biasanya kalau driver yang nggak tahu itu dia suka bilang ke gue kayak mbak saya nggak tahu, kurang tahu jalannya, nanti diarahin ya gitu. Kalau ini nggak, diem-diem doang pas gue naik. Jadi gue pikir tahu, ternyata enggak. Karena beberapa kali sempet salah jalan, gue yang kayak pak belok sini gitu. Dan kayak sempet nggak denger juga, harus gue colek dulu gitu kupingnya, nggak dong pundaknya, bercanda. Singkat cerita akhirnya sampai, terus gue bilang ini di gerbang sini, berhenti. Terus habis itu karena gerbang gue kebuka, nih mas-masnya biasanya kan emang driver gue nurunin di depan gerbang. Nah si mas-masnya ini nurunin gue mau masuk ke dalam gerbangnya. Terus gue yang kayak nggak usah masuk, di sini aja. Gue tuh buru-buru karena gue nggak nyaman jujur. Terus gue lepas helm langsung gue kasih makasih ya mas. Terus gue langsung masuk ke dalam. Nah pas nyampe rumah itu udah kayak sekitar 1 menitan gitu. Gue duduk main HP, tiba-tiba ada chat masuk kayak begini nih. Gue bakal kasih screenshotannya. Ya betul, saya lupa bayar. Jadi biasanya gue kalau naik ojol itu selalu pakai kayak OVO atau GoPay gitu. Jadi kayak langsung kepotong kan. Jadi kalau gue turun ya langsung turun. Cuma tadi tuh gue pakai cash dan gue lupa banget. Anehnya adalah si mas-mas ini kenapa harus nunggu 1 menit 2 menit untuk nge-WA gue dan bilang dan ngingetin kok gue nggak bayar gitu. Kayak hah?
pas gue turun kenapa mas-masnya nggak langsung bilang aja kayak mbak belum bayar gitu loh, kayak aneh. Cuma di situ gue nggak mikir gimana karena gue jujur gue juga malu gitu, kayak anjir gue bisa-bisa gue langsung turun gak bayar dulu. Terus habis itu gue langsung bilang kayak oh ya maaf ya pak saya lupa, bentar saya keluar. Gue kasih lah nih uangnya, makasih ya pak. Terus gue cabut. Sebelum itu gue dipanggil lagi sama si bapak-bapak ini. Dia ngomong Mbak Yasmin, gue nengok terus tahu dia nanya apa, Mbak Yasmin kira-kira umur berapa ya? Hah? Terus gue jawab dong, karena gue udah jujur gitu, saya umur 7 tahun pak, kenapa gitu? Enggak dong, udah gila. Gue jawab, gue karena di situ gue takut jujur ya, jadi gue langsung jawab aja, maaf ya pak, saya masih pelajar gitu. Terus si bapaknya langsung ngomong, oh iya langsung kayak gitu. Terus habis itu gue langsung masuk. Sumpah gue takut banget. Gue sebenarnya nggak tahu sih maksud dan tujuan si bapaknya ini nanya umur gue ini apa. Cuma kayak gue males aja memperpanjang dialog dengan bapak ini. Jadi kayak, yaudah gue langsung ngomong kayak gitu, bodo amat ya gue dibilang kepedean atau gimana, gak peduli. Nama gue Safira Yasmin, tapi waktu gue SMP di kelas gue ada 5 orang yang namanya Safira juga. Otomatis kita semua dipanggil nama kedua, yaitu gue berarti Yasmin. Dan setelah gue lulus nih, yaitu sekarang, gue baru menyadari bahwa ternyata nama Yasmin itu sebanyak itu juga. Gara-gara nama Yasmin ini gue ada kejadian memalukan. Beberapa hari yang lalu kan gue sempat main tuh sama Ebel, Nabila, Dina, Dibi, sama Zia, sama Yasmin juga. Bukan gua tapi Yasmin ownernya Thai Baimin tuh, Yasmin Aziza. Nah kita lagi ada di PIM, kita lagi jalan mau ke tempat makan. Posisi jalannya itu tuh gue deketan sama si Yasmin, tapi Yasmin agak majuan dikit, gue di sini nih si Yasmin ya kan. Pas kita lagi lewat tiba-tiba ada satu cewek itu lewat terus manggil, Kak Yasmin. Gue nyaut. Gue bilang, hai. Yasmin Aziza juga nyaut. Abis itu ternyata si orang ini gini sama si Yasmin Aziza. Ternyata Yasmin yang dimaksud adalah Yasmin, bukan gue. Terus tahu itu gue menjawabnya bener-bener excited juga kayak hai, bukan gue. Untungnya nggak ada yang denger tuh, orang di situ pada nggak denger. Mungkin karena ketutupan sama hai-nya Yasmin juga ya, jadi kayak dia nggak denger gue juga bilang hai. Tapi gue yakin tuh cewek yang nyapa si Yasmin itu pasti kayak ih ngapain ya orang hai juga. Orang Yasmin ini kakak kelas gue, lu siapa anjir hai-hai aja. Tapi gue malu banget anjir. Apa ini saatnya gue menggunakan nama ketiga atau keempat gue? Nur atau Delila? Ceritain cerita kalian lagi. Nah ini dari EQS.09. Dia nggak minta disamarin, jadi gue sebutin aja sesuai apa yang dia ceritain di sini. Karena dia nggak nyebutin nama dia juga, jadi kalau dari username-nya EQS ya Ikis lah, kita panggil saja Ikis. Jadi ini cerita waktu si Ikis kelas 6 SD, udah semester akhir mau lulus. Nah dia ini deket sama adik kelasnya yang kelas 4, ada 4 orang. Ada Neta, Safi, Kayana, Zahra, sama Lana. Lah 5 dong. BTW si Safi ini pacaran sama teman satu angkatannya si Ikis, berarti kelas 6 itu namanya Damar. Emang tapi hubungannya tuh putus nyambung gitu lah, kagak jelas emang. Lalu muncullah nih ada namanya Zaki. Zaki itu siapa? Zaki adalah temennya adiknya si Ikis. Jadi Ikis punya temennya ini punya adik namanya Zaki. Dia demen sama si Safi. Ini nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya Zaki nih emang udah deket lah nih sama si Safi. Padahal si Safi masih menjalin hubungan dengan si Damar. Kurang lebih setelah 1 bulan Zaki deket sama Safi, si Damar sama Safi putus ya kan. Aduh ribet banget emang nih cinta segitiga. Tapi kalau lo semua berpikir wah gara-gara Zaki pelakor, bukan. Lo tahu kenapa si Damar sama Safi putus? Itu karena si Safi ketahuan sama Kayana. Nah setelah tahu itu si Ikis langsung shock berat karena mengetahui bahwa si Safi ternyata lesbong. Tapi ya dulu di SD gue juga ada beberapa temen gue yang temenan nih alias bestian gitu sama temen beda kelas. Dan mereka tuh suka ini cium pipi gitu masing-masing. Kayak gue juga ngeliat agak aneh, cuma menurut mereka itu adalah bentuk bestiannya mereka kayak gitu. Cewek ya, ini cewek dua-duanya ya. Jadi mereka berteman suka kayak gitu, cium pipi. Kalau diceritain si Ikis kan dia bilang sampai gitu ya. Kalau ini kan cium pipi dong, gue nggak tahu deh gue. Kalian pernah ada juga gak sih temen yang kayak gitu?